sinetron sama Mas Didi, aduh, di rumah saya aja posternya ini banyak banget ya sama Didi. Gini Ojini aja ada berapa session, berapa judul. Gini Ojini, untung ada Gini Gini lagi. Datang lagi, Ya. Gini lagi. Terakhir waktu di Reborn kan Mas Didi juga kan. Iya. Berapa episode dulu orang belum sebut stripping ya, kita udah stripping dulu kan, nggak tahu namanya apa dulu. Garda Pati itu yang paling keren, karena aku dalam sejarah nggak pernah bikin terlalu serius seperti itu ya filmnya ya. Kolosal itu setiap hari pemainnya 100 orang dan musiknya juga keren banget. Musiknya keren banget. Keren banget. Selamat malam Mas Cu. Salam damai, salam cahaya. Apa kabar? Salam sejahtera. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah berapa lama ya Mas ya nggak ketemu kita ya? Hampir 2 tahun lebih ya. 2 tahun. 2 tahun lalu ya. Mas Cu pas pandemi ini harap apa Mas? Kemarin ini. Aku sih lihat YouTube. FTV. Apa? YouTube ya. YouTube itu dulu pernah kan berhenti, terus sekarang ya karena pandemi jadi dari pelarian kreativitas. Sama lah kita. Artinya kita kan kayak Mas Didi kan, kita ini nggak bisa diem kan gitu. Nggak bisa diem, kalau diem tuh kayaknya mati gitu. Kita kayak orang mati ya. Kayak orang mati ya. Ada beberapa FTV, ada beberapa sinetron yang harus terpaksa berhenti. Film juga Mas, film baru 20-30% lah di Bandung berhenti. Dan sekarang nggak bisa lanjut. Ini karena nggak ada izin syuting Mas ya? Satu mungkin itu, kalau itu asal bisa mengikuti prokesnya bisa, tapi kan nggak semua pemain ya khususnya. Kita kan jualannya pasti pemain, nggak semua pemain bersedia juga untuk syuting. Itu haknya mereka juga ya kan. Keselamatan jiwanya kan siapa yang mau bertanggung jawab kan gitu. Sempet sih aku bikin waktu di pandemi ada sampai 30 episode sama Sule. Jadi aku bikin strategi syuting di dalam rumah, pemainnya Sule, rumahnya rumah Sule, supaya kita nggak keluar. Nggak keluar-keluar, tapi susah ya, ternyata penonton itu sebetulnya pengennya dimanjain matanya juga di outdoor apa, jadi nggak terlalu jalan. Bingung juga mau bikin cerita seputar rumah itu apa ya gitu. Padahal ceritanya seolah-olah itu kejadian realnya Sule sehari-hari dengan anak-anaknya ketika nggak ada istri dan sebagainya gitu kan. Akhirnya ya 30 episode di rumah itu juga cukup mikir juga dong ngapain lagi di dalam rumah itu gitu, karena konsepnya bukan studio juga. Kelar juga, tapi alhamdulillah kelar juga. Punya siapa waktu itu? Dan bisa Punyanya Mas Cu sendiri, PH-nya? Ya, PH sendiri, tapi join sama MNC Pictures. Ini saya gatel pengen nanya Mas Didi, tapi ini kan podcastnya Mas Didi ya? Iya. Oh nggak apa-apa Mas. Akhirnya aku sama Mas Benz gitu juga Mas. Aku Mas Benz, tapi karena nalurinya Mas Benz, Mas Benz nanya juga. Iya. Kan kita ini garap berapa judul ya Mas ya? Banyak banget kita kerja bareng dari. Kalau di film kita ada nggak Mas? Sule I Need You. Apa? Sule I Need You film. Selain Sule I Need You, kita pernah kerja bareng di film nggak ya?
Oh, pernah, tapi dulu saya masih asistennya Pak Yasman ya. Banyak kan kanan kiri oke, Mas Didi. KKO ya, Mas Yasman. Kakak. Mas Terus Yasman almarhumnya almarhum ya, Pak Sakup dulu kan almarhum Pak Yasman. Oh, Almarhum. Ya, masih zaman parkit berarti Mas. parkir film. Parkit film Mas ya. Didi kan dulu langganannya parkir film. Film sebelum ada. Dari kita temenan dari sama-sama gondrong sampai sama-sama gundul. Ya nggak sih? Masih inget Dari ditanya gondrong sampai gundul. masih dateng Minggu pagi. Oh iya, Minggu pagi aku inget. benar. Tapi gedungnya Kawin ya, Mas? aku lupa. Daerah mana aku lupa. Senayan atau apa? Kuning. Gedung wanita. Ya, gini. Rasuna Said ya. Rasuna Said. Nah, balik lagi ke Saya aja lupa kawinnya kapan. Yang masih inget biayanya nih. sama siapanya lupa. Ya, oke Mas. Gimana? Ada- Ngobrol. Totally ada berapa Mas di sinetron Mas? Kalau sinetron sama Mas Didi, aduh. Di rumah saya aja posternya ini banyak banget yang sama dia. Ntar Yang kita aku ingat tayang. yang pasti Gini Gini aja ada berapa station, berapa judul. Gini, untung ada Gini Gini lagi. datang lagi, Ya. Gini lagi. Untung ada Gini ya terakhir ya. Di Iya. ATV itu cukup panjang, ada 100, hampir 200. Gini datang lagi. Terakhir waktu di Reborn kan masih Didi juga kan. Iya. Di Antv judulnya apa itu? I Love You Genie atau Genie datang lagi. I Love You Gini juga ada Mas. Ya, itu satu season tapi rubah judul. Iya. I Love You Genie terus Kakao. Genie datang lagi. KKO Mas cuy. Kanan kiri oke ya dong. Ya. Kadir Doyok itu berapa episode? Dulu orang belum sebut stripping ya. Kita udah stripping duluan. Nggak tahu namanya apa dulu. Namanya Diazab. Aku yang rajin ke rumah Mas Didi dulu. Iya. Ya kan, seneng kan kalau nungguin Mas Didi bikin musik, kita sama-sama bareng-bareng gitu. Boneka Poppy ya. Poppy. Udah dipoto kan, Pati. boneka Poppy. Garda Pati itu yang paling keren. Karena aku dalam sejarah nggak pernah bikin terlalu serius seperti itu ya filmnya ya. Kolosal itu setiap hari pemainnya 100 orang. Dan musiknya juga keren banget. Musiknya keren banget. Keren banget. Itu belum ada di YouTube ya sayangnya. Kalau ada kita bisa kasih tahu ke apa ya? Didi AGP fans clubnya. fans base ya. Asmara banyak canda. BC ya. Asmara banyak canda. Ya. Itu berkesan mana Mas yang paling berkesan Mas? Paling berkesan Gini Mas. Karena itu hampir semua stasiun TV terfilm itu. Riran. Sampai hari ini di Riran masih punya penggemar sendiri. Bahkan kalau Mas Didi tahu tuh mereka ada komunitasnya tuh. Jadi ada fansnya Genie Lovers itu ada di IG-nya juga ada. Oh iya. Genie Lovers itu kreatif banget mereka dan oke lah masih wah. Jadi kalau ngomongin Genie kita agak merinding. Lagunya siapa sih nggak kenal lagu itu? Aku tahunya ada Genie Lovers itu karena itu Mas, karena apa? Ada yang cover lagu. Bagus covernya. Tim songnya. Covernya bagus. Banyak yang cover lagu itu Mas. Kamu tak banyak lagu. Download kumpulin, seneng juga. Nah ini penciptanya ini. Harusnya kalau cover itu apa kabar ya? Enggak jelas Mas. Itu yang masih yang nyolong aja nggak jelas. Dan aku udah lapor juga, yang pihak yang ngelaporin juga nggak ada kabar, nggak ada apa-apa. Seperti nggak. Yos, semrawut gitu. Nah ini salah satu mimpi saya sih, mudah-mudahan nanti generasi di bawah kita lebih tertib lah, nggak kayak rimba belantara gini. Benar. Soal musik, royalti, film film juga. Kalau bisa
pemerintah bisa ikut cawe-cawe, jadi jangan melihat sebelah mata ya, karena musik, film itu kan sebetulnya sudah banyak memberi kontribusi bangsa ini ya sebetulnya. Termasuk kontribusi sehat, karena kan menghibur, bikin orang bahagia, bikin orang ketawa, bikin orang happy dengan musik. Itu kan bikin orang sehat. Naiknya imunitas sama endorfin dari situ. Nah itu, kalau mau digali lebih dalam, dosa nggak sih? Sekarang apa Mas? Berkaitan sama kondisi saat ini dan seterusnya ini kita kan belum tahu sampai kapan ya. Terus mimpinya Mas sendiri apa Mas? Mimpinya ya satu, meningkatkan YouTube-nya kita sendiri, konten-konten. Kan itu apapun nih YouTube ini menurut aku sih ngebantu sih. Even kita nggak menikmati hasilnya langsung, tapi nggak aja ini investasi. Gitu ya. Kalau berkarya tetap aku nulis masih nggak tahu syutingnya kapan. Ini juga ada 2 proyek yang harusnya udah mau syuting, mundur lagi. Film Mas. Film. Kita ke Netflix sekarang, ke Netflix. Bioskop kita kan bobo lagi. Kemarin udah mau bangkit lagi dengan penonton 50%. Baru kita galakkan lagi supaya orang ke bioskop lagi ya. Pihak bioskop juga sudah melakukan hal-hal yang membuat penontonnya nyaman ya. Disemprot inilah ada virus bakteri apa yang supaya orang mau ke dalam bioskop ini. Sekarang ada PPKM lagi, bioskopnya libur lagi. Film Amerika numpuk. Jadi kalau dibuka pun kayaknya film sono dulu yang diputer. Iya. Web series gitu. Web series buat Mas? Web series ini, Netflix web series. Nanti ya, WeTV, Netflix gitu sih. Ada 2 atau 3 judul. Lebihnya FTV paling itu. Paling itu. Dengan banting harga juga. Wah, coba curhatnya ya. Baru kali ini Macu curhat. Yang penting jalan. Yang penting tetap bersyukur. Iya. Berikutnya nih aku ada satu pertanyaan. Kegelisahannya Mas Cu apa masih ada gitu. Sementara saya secara personal kan sangat kenal Mas Cu, orang yang nggak pernah saya lihat Mas Cu gelisah gitu. Tapi dengan kondisi saat ini berkaitan dengan dunianya Mas Cu, apakah Mas Cu tidak gelisah juga gitu, atau masih punya kegelisahan juga? Keresahan ya mungkin ya. Keresahan sih ada, tapi gelisah sih enggak ya. Selalu optimis sih, aku sih optimis bahwa dengan segala situasi apapun, sebagai orang kreatif kayak saya, Mas Didi, itu biasanya nggak bisa nakal, insya Allah. Kita mau ngapain aja. Ya beruntunglah buat milenial, anak muda atau kita yang kreatif, karena yang kreatif itu nggak bisa diem kan. Ketika ada situasi begini, kita bisa ngelakuin apa gitu kan, kira-kira gitu kan. Utamanya sih kalau kita gelisah atau lagi susah kan nggak boleh diliatin ke orang. Ketika Mas Didi susah, temennya nggak ada yang deketin nanti. Jadi kita harus seneng terus biar temennya nggak pergi. Biasanya kita kalau lagi susah, nggak punya duit, temennya jauh semua tuh. Jadi kita mau bisnis apa kalau temennya jauh semua? Kita harus pura-pura happy, senang aja gitu. Teman-temannya masih mau deket sama kita karena kita dikira masih punya banyak duit. Dan aku ini jujur beberapa kali selalu cerita ke banyak teman Mas soal Mas Cu. Karena setiap aku ngamati setiap ada beberapa orang misalnya mencoba curhat atau sesuatu ke Mas Cu gitu ya. Mas Cu tuh di wajahnya tuh pasti ketawa Mas. Pasti gini Mas. Pasti ketawa. Jadi bisanya ngasih ketawa. Jadi senyum yang lebar gitu, dan itu yang aku amatin. Aku pun pernah mencoba cerita sesuatu yang mungkin tapi Mas Cu juga ketawa juga kan. Oh berarti memang vibe itu nular Mas. Jadi vibe-nya Mas Cu saat ketawa itu
menular ke kita yang tadinya mau cerita, jadi kayak di saat itu mikirnya dimentahin gitu kan. Ini gue nggak pas nih cerita sama Mas Cu ini gitu. Tapi pada kenyataannya justru hal yang positif tersebut, justru vibe-nya Mas Cu yang positif justru keluar ke orang lain gitu. Dan Mas Cu sendiri langsung udah blocking terhadap vibe yang rendah dari orang yang mau masuk ya. Nggak bisa masuk. Jadi kan betul. Jadi kan banyak curhatan yang sebetulnya dia ngirim energi negatif malah jadinya ke kita ya, betul kan? Mas Yudi jagonya lah itu. Vibrasi rendah yang Mas Cu langsung ngeblok dengan. Iya. Tidak dengan kata-kata gue nggak mau denger gitu, enggak, tapi langsung. Dan itu sangat khas. Itu jurus saya juga kalau istri saya lagi mau ngeluh, saya pergi ketawa dia lupa. Itu buatku sangat keren gitu kan, dan itu bisa ditiru sama yang nonton obrolan kita saat ini. Betul. Ya mungkin gitu latihannya. Ya, bener. Ini salah satu solusi buat orang yang karena memang kan kita nggak mungkin kita hindari ya, masih ada banyak teman atau siapapun di sekitar kita yang tanpa sadar curhat terus gitu, ngeluh terus. Iya, bahkan ngeluh terus. Bahkan ngeluhnya nggak main-main loh. Di sosmed, di mana itu pasti saya skip tuh, lewat gitu. Terus kalau buat anak muda, Mas Cu ya, saat ini Mas Cu punya suatu pesan, apakah itu kaitannya dengan estetika ataupun etos kerja atau apa gitu di dunia sinematografi deh, Mas. Oh iya. Biasanya kalau anak muda, nggak semua sih, lebih ke attitude-nya. Karena kan anak-anak sekarang kebanyakan instan ya belajarnya. Kalau kita kan dulu memang benar-benar belajarnya itu gimana ya? Jam terbang juga. Kalau orang Jawa tuh ngengernya lama gitu, prosesnya gitu. Kalau anak sekarang kan belajar bisa buka sini, emang cepet dapetnya, tapi attitude-nya yang dia terlewatkan. Jadi begitu kerja kolaborasi, kita itu kan kalau satu musik atau film kan kerja kolektif ya. Kerja kolektif itu melibatkan banyak orang dengan kalian masing-masing. Nah itu kan bahkan selain kalian karakternya juga macam-macam. Kalau itu kita nggak pinter-pinter menempatkan diri kan bahaya. Kira-kira gitu. Anak muda sekarang itu kadang-kadang terlewatkan. Tapi bahwa kita belajar juga sama anak muda wajib sekarang. Kalau nggak kita ketinggalan. Kita ini generasi exit. Kita masih exit deh ini, masih ketemu di situ. Ya. Kita ngalamin analog dan digital, Mas ya. Masih ngalamin dari pita lengket sampai ini dulu setengah mati kan, Mas Didi bikin musik kan. Iya. Hilang tracknya sini setengah mati. Gimana manggil ya kalau sekarang? Enak ya gitu. Kemarin jadi ini udah sosok yang ketiga yang bicara soal belajar sama anak muda, Mas. Berapa waktu lalu ini ketemu langsung gitu sama Dewa Bujana, ngobrol juga. Kita berpendapat sama bahwa dia juga ngomong bahwa kita harus banyak belajar sama anak-anak muda gitu. Karena ada banyak hal yang kita nggak tahu, tapi mereka nangkep meresapnya lebih banyak. Karena dia, ya itu diantaranya dari YouTube, Google, dan lain-lain ya. Terus kemarin juga aku ngobrol sama Rido juga gitu. Sama Rido Slang juga gitu. Kita harus banyak belajar sama anak muda gitu. Dan nggak boleh kita yang senior terus langsung kalian harus bisa belajar sama senior, tapi ternyata Mas Cu juga demikian. Dan tapi ada satu yang menarik dari Mas Cu tadi adalah ada satu proses yang hilang ya dari anak muda. Mungkin soal unggah-ungguh ya, Mas ya. Budi pekerti unggah-ungguh. Attitude ya. Ya udah sekolahnya sekarang online ya kan. Iya. Oh itu namanya. Ya. Emang kerjanya juga online anak-anak sekarang. Jadi kalau dulu kan sekolah nggak boleh bawa handphone. Dulu kan gitu. Nah sekarang kebalik nih.
Sekarang sekolah harus pakai handphone, melalui handphone. tapi nggak pergi ke sekolah. Hmm. Dulu ke sekolah nggak boleh bawa handphone. Sekarang harus pakai handphone, tapi nggak ke sekolah. Dan pandemi ini bikin kita belajar banyak ya Mas, terhadap apapun. Banyak. Banyak Wah, banget. iya. Termasuk menjadi Banyak. dekat juga sama keluarga kan, kita jadi tambah dekat sama anak-anak, dekat sama pasangan. Iya. Karena semua fokus di rumah, Betul. tambah mengenal. Jadi ruang TV yang tadinya kosong jadi bisa nonton bareng. Setidaknya itu. Aku ngelihatnya malah digital ya, digital. Negeri digital ya. Iya, dunia digital, dunia sih kayaknya. Padahal Mas Didi udah duluan. WFH dari 89 Mas, 1989 aku work from home kan. Ngerjain film di rumah, terus rekaman di rumah, semua di rumah terus dari 1989. Semua musik dari Mas Didi, ornamennya, sendiri semua di ruangan gitu ya. Nah di zaman itu orang masih sebelah mata juga. Kerja apa itu kayak gitu, musik apa bahkan gitu kan. Babi ngepet. Jaga lilin. Bikin musik ya sendiri ya, Mas Didi udah lakuin udah lama itu ya. Sebetulnya Bapak ini cocok saya julukin Bapak musik techno ini ya. Nah itu gimana? Kalau ada tempat pendaftarannya saya daftarin. Apa namanya? Pelopor atau Bapak ya? Bapak techno, musik techno. Pas di Google ya, kadang-kadang orang suka nulis ya ikon etno techno ya, karena ada etniknya. Techno. Etno techno. Kalau lika-liku laki-laki Mas? Pak Yasman dulu, Mas baru Yasman. saya. Baru Mas juga akhirnya ya. Dulu kan memang couple saya sama Pak Yasman. Kadang saya nulis dia direkturnya atau nulis bareng nanti siapa yang ngerjain kayak gitulah kira-kira. Kalau anak ajaib asik aja ya. Anak ajaib ya gitu. Dulu kan sutradara itu kayaknya cuma saya sama Yasman ke anak ajaib saya nurusin KKO masih kan. Oh iya. Yasman ada proyek apa, anak ajaibnya saya lanjutin lagi. Kayak gitu. Anak ajaib tuh lumayan juga tuh, ada berapa episode sampai lupa ya. Belum ini Mas ya, belum Erik Mas ya. Anak ajaib, Erik belum ikut ya. Belum. Setelah itu Erik kayak lepas saya kerjain mungkin gini atau apalagi boneka Poppy. Pada saat itu kan pekerjaan banyak, sutradara belum banyak banget, ya, sutradara komedinya gitu kan. Ya, akhirnya kita juga yang alhamdulillah saat itu bisa kita mampu kita handle semua dan jadi tontonan yang diminati. Iya. Mungkin juga belum banyak pesaing juga. belum banyak pesaing, belum terlalu bermain di rating share sih ada, cuma kompetitornya mungkin yang kurang gitu. Jadi ya nggak bangga amat lah saya karena kompetitornya nggak ada. Tapi ini loh Mas, atau orang masih nonton loh Mas. Karena ya tapi orang kangen sama gaya komedi ala saat itu. Karena kemarin aku coba upload file itu sebenarnya udah 6 tahun lalu, 6 hampir 7 tahun lah, itu yang Sule Dekatro itu. Ya. Pas saya upload, mereka ternyata positif itu, merindukan gaya-gaya komedi yang natural kayak gitu yang frame-nya dipindahkan ke gadget, ke HP untuk web series gitu, komedi, kira-kira gimana Mas? Bisa. Orang sekarang dunianya di situ, frame-nya di situ. Nontonnya bisa di kereta, jalanan pulang, perjalanan berangkat.
Jadi memang idealnya memang tontonan YouTube memang nggak boleh panjang. Karena misalnya orang dari rumah naik kereta ke tempat kerja, ini butuh waktu setengah jam atau 45 menit. Durasi kita nggak boleh panjang-panjang supaya tempo nemeninnya itu pas. Gitu. Masih bisa toleh kanan kiri atau terima WA, gitu kan. Itu harus diperhitungkan juga. Sederhana itu kan, semerdeka itu yang nonton gitu kan. Beda sama musik ya. Kalau musik kan mungkin nggak perlu lihat gambar ya, audio gitu kan. Audio dia pakai headset dengerin, diem di kereta diem. Tapi kalau audio visual gambarnya harus sesimpel itu gitu. Frame-nya gitu. Jadi banyak close up mas ya. Karena HP-nya kan nggak semua pegang tab gede gitu kan. Nggak semua pegang tablet ya. Nggak usah tablet kan. Yang biasanya yang praktis bisa masuk tas ya, khususnya perempuan, cowok ya di kantong ini kan. Berarti dia gambarnya harus gimana gambar yang bisa tetap memanipulasi jiwanya yang nonton di ruang yang sempit kecil itu gitu. Sih kalau musik kan kebalik. Iya. Suaranya bisa melebar ya. Kita sebutnya kalau di film apa? 7.1 gitu kan. Tapi dengan 2 telinga udah di dalam kereta perasaan lagi di Broadway di mana gitu kan, kira-kira gitu kan. Artinya butuh ruang sendiri ketika nggak melakukan kegiatan, mungkin hari libur atau ada waktu sedikit meluangkan waktunya untuk nah ini gimana orang nggak perlu meluangkan waktu, sekali melangkah keluar gue harus denger lagunya di AGP nih supaya gue semangat. Keren. Ada beberapa yang udah aku bagikan gratis di YouTube mas. Okay. Ada, jadi untuk empowering, jadi untuk naikin imun. Dan ada beberapa temenku yang COVID ini sembuh mas, pakai musik itu. Oh, alhamdulillah. Erik juga aku kirim waktu itu musiknya. Kok saya enggak ya? Nanti aku kirim ke Mas Cu juga. Oh iya. Maksudnya pas saya sama Erik bedanya apa? Erik pas kena nggak salah ya? Oh iya, kemarin sempat kena. Sempat kena ya. Ntar tak kirimin linknya mas, ada 2 terus tak kirimin yang di itu juga mas, Tokopedia ada 25 produk saya mas, 25 album musik untuk empowering. Jadi nggak harus edukasi memang, banyak yang untuk didengar sambil. Setuju. Ya, jadi tapi nggak nyetir ya mas. Musik ya? itu juga musik juga bisa menjadi media motivasi kan. Kalau motivator udah banyak, jadi musik memotivasi itu kan. Secara nggak sadar termotivasi semangatnya, gitu. Semangat sehat, semangat bekerja, gitu kira-kira ya. Oke itu mas. Dan beberapa waktu lalu aku memang 2 tahun lalu udah mulai berubah nama mas, bukan berubah sih, tambah 1 jenis lagi, jadi music empowering, musik pemberdayaan diri. Tadinya kan saya pakai nama music healing ya, sound healing, tapi sekarang namanya music empowering, jadi memang benar-benar pemberdayaan diri lewat musik. Ntar tak kirim linknya juga mas. Oh keren. Mau. Malah aku kepengen, nggak tahu itu ya, kalau lagu-lagu dance songnya Mas Didik kan banyak banget. Berapa dikumpulin, diakumulasi lagi, di-create lagi. Seru juga tuh mas, orang aja cover Mas Didik, kenapa sekarang kita nggak ada range ya? Dia harus lagi yang penyanyinya yang lebih milenial mungkin ya. Asik tuh mas. Asik tuh. Dan biasanya lagu kalau orang udah tahu duluan lagunya, ini saya bukan nanya tapi kayak nasehatin ya. Enggak juga ya? Enggak. Iya mas. Aku juga mas. Menyarankan. Yang nyanyi anak-anak sekarang ya. Millennials. Bisa ngulik-ngulik mungkin dari anak-anak idol, Indonesian Idol atau dari manapun. Kalau Gini bisa ngambil dari anak dangdut, kenapa enggak gitu kan? MSI itu kalau MSI apa KDI ya gitu. Bisa nyanyi lagunya
Cini Cini atau banyak banget lah lagunya Mas Didi. Karena orang udah pernah tahu lagunya, artinya masih nempel ya. Dia pasti akan ikut nyanyi. Oh iya, ada yang sama Izur itu cepet-cepet waktu itu yang lucu. Oh itu keren lagu. Aduh, itu lagu bagus banget. Bikin lagi deh itu lagu. Iya. Asik diaransemen lagi. Karena Anda penciptanya, Mas. Iya. Saya pikir aman-aman aja. Iya. Kan? Wah, asik idenya, Mas. Asik tuh, Mas. Asik, Mas. Ntar tak kalau ini. Bikin saya tak kontak ya, Mas ya. Wah, maju. Tahu banget. Aku kita komentari lah. Iya, ketemu nih. Film dulu sinetron ini jadi memorial gitu kan. Asik banget. Jujur sih kemarin pengen ngajak ngobrol Mas Didi kayak gini kan. Aku ada rasa bukan kesel, penasaran aja. Gak banyak orang tahu juga ini lagu yang bikin siapa orangnya. Dengan saya ngundang Mas Didi, ini kesempatan saya juga di sini ngomong. Nah ini orangnya gitu loh kira-kira. Ini yang bikin lagunya Cini, copet kepepet, boneka Poppy, kanan kiri oke. Karena orang masih ingat banget. Dan sekarang mereka merindukan situasi itu. Gitu. Bahkan mereka banyak yang berterima kasih di zamannya karena sudah merasa terhibur ya. Terhibur di masa-masa mudanya gitu. Terselamatkan oleh sinetron dan lagu-lagunya Mas Didi. Ya nanti aku ikut tadi acaranya Mas Cu ya. Versinya Mas Cu ntar aku ikut aja. Ngobrol iya. Khusus bahas soal musiknya jadi ya. Masih. Oke. Nah ini siap. Ini waktunya udah habis lagi nih Mas. Gak apa-apa, kayaknya udah cukup panjang. Iya, kita pamit ya. Siap. Oke. Salam sehat, Mas. Oke, Mas Cu, terima kasih banyak obrolannya malam ini. Buat teman-teman juga, terima kasih yang udah nyimak. Ntar kita ketemu lagi, mungkin segera aku tampil di acaranya Mas Cu. Judulnya apa Mas, acaranya Mas? Ada, aku judulnya Ngopi. Oh, Ngopi. Sama Mas. Ngopi di sini. Jadi ngobrol penuh inspirasi. Oh, kalau yang ini aku barusan judulnya Ngopi. Ngobrol yang happy-happy. Ngobrol inspirasi. Perkara dapat inspirasi apa enggak itu ya itu urusan dia. Oke Mas, thanks banget ya. Salam damai. Salam saya kemarin lagi kangen-kangennya diundang ke sini. Thank you ya. Iya, sama-sama Mas. Oke Mas, sehat-sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sami-sami.